Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Virginia, kemudian Hesky, Alvita, Christina, Susi, Tiffany, Fionita, dan Jonathan Darren. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai kasus fraud yang terjadi pada sebuah perusahaan telekomunikasi yang sangat terkenal di Amerika Serikat, yaitu WorldCom. Yang pertama adalah company background. WorldCom adalah sebuah perusahaan telekomunikasi yang didirikan oleh Bernard John Ebbers pada tahun 1983 di Amerika Serikat. WorldCom sendiri pernah menjadi salah satu perusahaan telekomunikasi global yang terkemuka dan beroperasi di lebih dari 65 negara. Bisnis utama dari WorldCom adalah layanan komunikasi termasuk suara, data, internet, dan layanan internasional dengan jangkauan jaringan globalnya melebihi 155.000 km. Termasuk di dalamnya koneksi berkapasitas tinggi ke lebih dari 70.000 bangunan. WorldCom menggunakan strategi on-net yang memberikan keuntungan seperti biaya operasi yang rendah dan juga kehandalan yang unggul bagi pelanggan. Sayangnya, WorldCom telah mengalami kebangkrutan pada tahun 2002 akibat melakukan penipuan akuntansi besar-besaran. Kasus WorldCom merupakan salah satu kasus kebangkrutan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sejarah dari perusahaan WorldCom secara ringkas. Penjelasan ini akan dibagi menjadi dua masa, yaitu masa keemasan yang dimulai dari waktu pendirian hingga perusahaan mencapai tingkat kesuksesan tertinggi, dan juga masa kebangkrutan. Pada masa keemasan, dimulai pada tahun 1983, Bernie Ebbers, Bill Fields, David Singleton, dan Murray Waldron mulai merancang pendirian Long Distance Discount Service atau LDDS pada sebuah kedai kopi yang terletak di Hattiesburg, sebuah kota di Mississippi. Menariknya, nama Long Distance Discount Service ini direkomendasikan oleh seorang pelayan wanita di kedai tersebut. Kemudian pada tahun 1988, LDDS mulai mengakuisisi perusahaan-perusahaan telekomunikasi kecil, yakni sekitar 6 perusahaan, dan memperluas cakupan bisnisnya ke Amerika Serikat. Lalu pada Desember 1994, LDDS mengakui IDB WorldCom yang merupakan sebuah perusahaan telekomunikasi internasional. Selanjutnya, pada rapat tahunan LDDS tahun 1995, LDDS mengubah namanya menjadi WorldCom dengan Bernard Ebbers sebagai CEO. Mulai dari tahun 1996 sampai dengan 1999, WorldCom terus melakukan merger dan akuisisi guna memperluas cakupan bisnisnya dan menghilangkan kompetitor dalam industri telekomunikasi. WorldCom melakukan akuisisi terhadap UUNet Teknologi pada tahun 1996, merger dengan MCI pada tahun 1997, akuisisi terhadap Brooks Fiber Properties dan CompuServe pada 1998, serta merger dengan Sprint pada 1999. Sayangnya merger dengan Sprint dibatalkan pada Juni karena Departemen Kehakiman Amerika Serikat berpendapat bahwa merger akan membatasi persaingan pasar, serta Uni Eropa beranggapan bahwa terlalu banyak layanan internet dalam satu perusahaan. Masih pada satu tahun yang sama, yakni 1999, harga saham WorldCom mencapai titik tertinggi yakni 64,5 US dollar per lembarnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan masa kejatuhan atau kebangkrutan dari perusahaan WorldCom ini. Pada tahun 2000, harga saham WorldCom mulai merosot dan mengakibatkan Bernie Ebbers terpaksa menjual 3 juta sahamnya untuk membayar hutang. Bernie Ebbers juga mulai melakukan pemecatan karyawan. Lalu pada tanggal 29 April 2002, Bernie Ebbers mengundurkan diri sebagai CEO setelah Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat mengadakan investigasi praktik akuntansinya serta ia kehilangan dukungan dari Dewan Direksi. Sebenarnya alasan utama Bernie Ebbers mengundurkan diri adalah ia telah menggunakan uang perusahaan sebesar 366 juta US dollar untuk menutupi investasi pribadinya. Kemudian Bernie Ebbers digantikan oleh John Sidmore. Pada tanggal 14 Juni 2002, John Sidmore memberhentikan sekitar 17.000 karyawan. Karena situasi yang semakin tidak kondusif, harga saham WorldCom jatuh hingga 91 sen pada 24 Juni 2002. Meskipun harga sahamnya jatuh hingga 20 sen, WorldCom mengumumkan adanya kenaikan pendapatan hingga 3,8 miliar US dollar pada tanggal 25 Juni 2002. Selanjutnya, pada 26 Juni 2002, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat mengajukan tuduhan kecurangan kepada WorldCom
setelah menemui adanya konflik di antara rekomendasi saham publik dan komentar mencurigakan dalam email pribadi. Setelah banyak konflik yang terus terjadi dan harga saham yang semakin menurun, WorldCom memprediksi terjadinya kebangkrutan sehingga mereka mengajukan UU Perlindungan Kebangkrutan Pasal 11 pada tanggal 21 Juni 2002. UU Perlindungan Kebangkrutan Pasal 11 berkaitan dengan reorganisasi terhadap urusan debitur, hutang, dan aset dari sebuah perusahaan. Selanjutnya, pada 1 Agustus 2002, tuduhan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat terbukti kebenarannya, sehingga Scott Sullivan, David Mayers, dan Bernie Ebbers ditangkap atas tuduhan kecurangan sekuritas, serta konspirasi dan pelaporan pernyataan palsu kepada SEC. Pada 8 Agustus 2002, akhirnya ditemukan 3,3 miliar USD lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan akuntansi, sehingga terdapat total 7,5 miliar US dollar jumlah pencatatan yang tidak tepat. Tindakan fraud dalam WorldCom dapat terjadi karena beberapa faktor pendukung, sehingga dapat disimpulkan ke dalam fraud diamond, yaitu yang pertama adalah pressure atau tekanan. Bernard Ebbers, yaitu CEO WorldCom, memberikan perintah untuk meningkatkan pendapatan periode berjalan perusahaan, sehingga memberikan tekanan kepada Scott Sullivan selaku CFO, karena keduanya telah mengetahui bahwa perusahaan tidak akan mencapai proyeksi triwulan dan tentunya akan mempengaruhi harga saham. Dikarenakan perusahaan tidak mencapai proyeksi triwulanan, maka Sullivan mendesak Troy Norman dan Betty Vincent untuk melakukan fraud dengan membuat jurnal penyesuaian yang salah untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Norman dan Vincent merupakan kepala keluarga, sehingga mereka terpaksa supaya tidak kehilangan pekerjaan. Kemudian opportunity atau kesempatan. WorldCom merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di dunia dan melakukan akuisisi perusahaan telekomunikasi lain dengan agresif untuk memperluas cakupan bisnis dan menghilangkan pesaing. Namun, dengan strategi akuisisi ini, hasil keuangan perusahaan menjadi lebih kompleks sehingga memudahkan terjadinya fraud. Selain itu, biaya beban yang WorldCom miliki selalu konsisten setiap tahunnya sehingga auditor tidak menaruh kecurigaan terhadap prosedur pencatatan biaya perusahaan. Yang ketiga adalah rationalization atau rasionalisasi. Para pekerja menganggap bahwa tindakan mereka benar karena demi kebaikan nama perusahaan. Pemikiran yang seperti ini akan terus mendoktrin para pegawai untuk tetap melakukan penipuan. WorldCom sendiri berpikir bahwa mereka sebagai perusahaan telekomunikasi yang besar sudah sewajarnya bagi mereka untuk menjadi perusahaan yang terbaik dalam hal mengelola pengeluaran dibandingkan perusahaan lainnya. Dan untuk menunjukkan kewajaran tersebut, manajer menggunakan segala cara asal nama baik perusahaan tetap terjaga. Kemudian yang terakhir adalah capability atau kemampuan. Pada dasarnya, orang yang memiliki kedudukan yang tinggi mampu untuk melakukan kecurangan karena telah memahami sistem yang digunakan organisasi untuk melakukan penipuan. Pada kasus WorldCom, Ebbers dan Sullivan telah menyadari bahwa perusahaan tidak akan mencapai proyeksi triwulanan sehingga Sullivan bekerja sama dengan tim akuntansi untuk melakukan penyesuaian laporan keuangan. Tim akuntansi mencatat pengurangan penjualan secara teratur sehingga tidak menimbulkan kecurigaan pada auditor. Selain itu, mereka juga rutin mengkapitalisasi line expense sehingga transaksi terlihat normal. Dan saat melakukan akuisisi baru, manajemen meningkatkan nilai aset dan membentuk biaya cadangan. Ketika beban aktual lebih kecil, tim akuntansi mendebit liabilitas dan mengkredit beban sehingga laba bersih pada periode berikutnya akan meningkat. Next. Berdasarkan penjelasan faktor pendukung sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa motivasi manajemen untuk melakukan kecurangan adalah untuk meningkatkan laba pada laporan keuangan dengan cara mencatat miliaran biaya sewa sebagai aset tetap. Manajer termotivasi untuk melakukan penipuan ini untuk memenuhi proyeksi pendapatan dan untuk menunjukkan bahwa perusahaan mereka mampu mengelola biaya lini mereka lebih baik daripada pesaing lainnya. Dengan besarnya nominal pendapatan di dalam laporan keuangan, maka kinerja WorldCom juga terlihat sangat bagus, sehingga diharapkan dapat menarik banyak investor dan dapat menghindari kebangkrutan. Financial statement fraud scam yang dilakukan oleh WorldCom dimulai di tahun 2000-an, di mana pada saat itu perusahaan mengalami pemerosotan pendapatan dan utang yang semakin besar. Menghadapi situasi tersebut, CEO yaitu Bernard Ebbers, CFO yaitu Scott Sullivan, dan auditornya David Mayers akhirnya memutuskan untuk melakukan tindak kecurangan yaitu pemalsuan laporan keuangan.
Pemalsuan atau manipulasi ini dimaksudkan untuk memperlihatkan ke investor bahwa kinerja perusahaan masih dalam kondisi yang bagus dan baik-baik saja, dan investor tetap mau mempercayakan modalnya di perusahaan ini. Cara manipulasi yang dilakukan oleh WorldCom terbagi menjadi dua, yaitu memindahkan akun line cost ke akun modal, yang mana seharusnya itu dicatat di akun beban. Pemindahan akun ini sebenarnya tidak diperbolehkan. Line cost merupakan biaya yang dibayarkan ke penyedia jaringan telekomunikasi pihak ketiga untuk hak mengakses jaringan, sehingga sering juga disebut dengan biaya jaringan. Adanya pemindahan akun ini membuat akun pengeluaran atau beban terlihat lebih sedikit dan akun pendapatan terlihat lebih besar. Alhasil, perusahaan terlihat mengalami profit atau laba. Yang kedua, mengentri akun palsu yang ditulis sebagai akun pendapatan perusahaan yang tidak teralokasi, yang mana akun ini sebenarnya fiktif dan tidak diperbolehkan juga. Alhasil, dalam laporannya, sebesar 3 miliar 5 juta US dollar salah diklasifikasikan pada 2001, dan sisanya sekitar 797 juta US dollar pada triwulan pertama tahun 2002, sehingga total lebih dari 3,8 miliar US dollar yang dipalsukan entry-nya, agar perusahaan terlihat mengalami laba. Selanjutnya ada kantor akuntan publik yang terlibat dalam kasus ini adalah Arthur Andersen yang merupakan salah satu dari Big Five. Di dalam perusahaan WorldCom, kita sudah dengar bahwa sering terjadi banyak kecurangan atau fraud, tetapi KAP Arthur Andersen selalu menolak memberikan jawaban yang jelas. Ketika ditanya oleh Wakil Ketua Internal Audit Perusahaan, KAP Arthur Andersen menolak menjawab dan telah mengakui dan menerima beberapa metode akuntansi kreatif. Ditambah ketika ditemui nilai-nilai yang tidak wajar dan tanpa dokumen pendukung, auditor dari KAP Arthur Andersen menolak untuk berkomentar dan akun-akun tersebut dapat diabaikan. Pada akhirnya, semua terbongkar ketika WorldCom terus mengalami keuntungan yang besar, sedangkan kompetitornya mengalami kerugian. WorldCom akhirnya bangkrut dan kredibilitas Arthur Andersen diragukan karena sudah menyebabkan kebangkrutan dua perusahaan dan yang terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Auditor involved. Cynthia Cooper yang merupakan Wakil Ketua Badan Internal Audit itu melakukan penyelidikan terhadap financial fraud statement bersama dengan timnya. Jadi Cynthia Cooper ini merupakan salah satu penyebab tumbangnya perusahaan WorldCom dengan whistleblowing. Nah, kronologinya itu ketika ia membentuk tim untuk melakukan penyelidikan. Nah, untuk tidak mengundang kecurigaan dari para atasannya, Cynthia Cooper bersama timnya itu sering bekerja lembur. Dan pada suatu titik, Scott Sullivan, CFO WorldCom, sempat meminta Cooper untuk menunda penyelidikannya. Namun, pada akhirnya, rekan tim yaitu Gene Morse menemukan kejanggalan pada jurnal. Terdapat sebesar 500 juta US dollar dalam biaya komputer, namun tidak ada bukti pendukungnya. Penyelidikan jurnal yang dibuat terus dilanjutkan dan pada akhirnya memiliki total sebesar 3,8 miliar US dollar. Cynthia Cooper dan timnya itu juga mempertanyakan KAP tentang penarikan modal penutup hutang yang ditarik oleh CFO, tetapi itu juga ditolak oleh KAP dan dijawab bahwa dirasa cadangan tersebut tidak diperlukan. Auditor negligence of fraud. WorldCom telah melakukan fraud karena dengan sengaja memanipulasi laporan keuangan. Tidak hanya sekali, tetapi dari tahun 2000 sampai 2002. Penyebab fraud yang dilakukan merupakan kombinasi dari faktor pressure, opportunity, rationalization, and capability. Fraud yang dilakukan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, mengklasifikasi line cost dari pengeluaran menjadi pendapatan. Yang kedua, membuat akun fiktif pendapatan yang tidak terlokasi. Aftermath. Nah, pada akhirnya perusahaan WorldCom mengalami kebangkrutan dan meninggalkan hutang miliaran dolar yang menyebabkan kehancuran bagi perusahaan WorldCom. Sedangkan untuk KAP Arthur Andersen sendiri kehilangan keindependensiannya dan kehilangan kepercayaan dari masyarakat.
Hal ini sangat merugikan dan berdampak kepada banyak pihak. Salah satu contohnya yaitu untuk para karyawan yang bekerja di KAP Arthur Andersen akan sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan akibat dari kasus ini. Nah, pada akhirnya juga David F. Myers mengundurkan diri, sedangkan Scott Sullivan tidak mau mengundurkan diri sehingga ia dipecat. Setelah itu, WorldCom mengumumkan kenyataan dari keadaan keuangan perusahaan yang sebenarnya, dan seluruh dunia akhirnya mengetahui bahwa perusahaan ini telah memalsukan pendapatannya sebesar 3,8 miliar dolar US. Kebangkrutan WorldCom merupakan kebangkrutan terbesar dalam sejarah Amerika pada saat itu, dengan nilai asetnya sebesar 103,9 miliar dolar US. Bernard Ebbers akhirnya dipenjara selama 25 tahun karena terbukti bahwa ia terlibat dalam penipuan memanipulasi laporan keuangan. Sedangkan Scott Sullivan sendiri dikenakan hukuman 5 tahun penjara. Pada tahun 2002, pemerintah Amerika mengeluarkan sebuah peraturan perundang-undangan yang disebut dengan Sarbanes-Oxley Act 2002 atau biasa disingkat dengan SOX atau Sarbox. SOX ini dikeluarkan untuk mencegah terjadinya kasus seperti WorldCom dan beberapa kasus lainnya yang dapat terulang. SOX juga bertujuan untuk melindungi investor atas perusahaan-perusahaan terbuka karena SOX merupakan pengendalian internal perusahaan yang mengharuskan perusahaan publik membuat laporan keuangan yang sangat mendetail, termasuk memberikan analisa mengenai kekurangan dari risiko yang dihadapi perusahaan. Setiap anggota kelompok kami telah menyuarakan opini dan pendapat terhadap kasus tersebut. Masing-masing mengemukakan dua, di mana semua opini dan pendapat itu disimpulkan dan menghasilkan 10 poin penting yang berlaku juga sebagai kesimpulan dari presentasi kami pada video ini. Poin pertama merupakan kesetiaan. Skandal tersebut pada awalnya terjadi karena controller lebih mempercayai pengalaman seseorang dibanding dengan moralnya sendiri sebagai seorang auditor profesional. Maka sangat penting untuk terus mengingatkan diri atas kode etika profesional dan selalu dijunjung di atas segalanya. Poin kedua adalah iringan. Selain dari kesetiaan, pada awalnya terjadi skandal karena controller tidak mampu membujuk CFO jika perusahaan memang sedang mengalami kerugian. Controller seharusnya membawa seorang anggota dari timnya sendiri yang telah menyusun laporan keuangan beserta dengan beberapa dokumen pendukung yang dapat lebih membuktikan posisi perusahaan secara keuangan. Poin ketiga adalah pengendalian internal. Terdapat beberapa contoh yang dapat dilakukan perusahaan yang merupakan kedua aksi prevention dan detection, meskipun mayoritas dari yang telah disebutkan merupakan fraud detection controls. Kemudian poin selanjutnya terdapat pernyataan yang jelas. Dengan mengeluarkan pernyataan yang jelas dan detail, tidak akan ada kesalahpahaman dan dapat melanjutkan transparansi perusahaan. Dicurigai bahwa salah satu alasan mengapa KAP tidak menganggap bahwa praktek akuntansi meragukan dikarenakan pernyataan yang singkat, tidak jelas, dan ambigu. Pada poin kelima terdapat laba yang bersih. Manajer dari sebuah perusahaan yang sudah IPO pasti akan fokus kepada pemegang kepentingannya tertinggi dalam pandangan mereka, yakni pemegang saham. Maka untuk memastikan pemegang saham tetap puas, para manajer akan melakukan segala hal untuk terus mendapatkan keuntungan, termasuk juga cara yang mengundang penipuan. Harus diingat bahwa pendapatan harus diperoleh melalui metode yang legal. Poin keenam adalah integritas. Pada masa itu, WorldCom merupakan perusahaan pemimpin pada industrinya. Seharusnya perusahaan menjadi sebuah teladan dan menjunjung tinggi nilai integritas di atas laba. Ini dilaksanakan supaya perusahaan lain dalam industri tidak ikut terlibat dalam skandal. Karena jika semua perusahaan dalam suatu industri terlibat skandal, maka akan terjadi krisis finansial yang lebih parah lagi. Mendekati akhir, poin nomor 7 merupakan konsultasi. Controller seharusnya tidak bertanya terhadap opini CFO saja, namun juga kepada konselor profesional supaya dapat
terjaga unsur objektivitas dan transparansi, terutama jika CFO meminta untuk melakukan hal yang tidak sejalan dengan kode etika profesional. Walaupun bagi beberapa orang ini tidak penting, budaya korporasi merupakan poin nomor 8. WorkCom menggunakan konsep top-down. Ini dapat memungkinkan rekayasa data karena para manajer akan mengolah data sesuai dengan kemauan mereka daripada sesuai dengan kenyataan. Disarankan oleh kelompok kami bahwa ini diubah menjadi bottom-up supaya lebih transparan dan lebih jelas dan detail. Kemudian ada rasionalisasi sebagai poin ke-9. Rasionalisasi manajer sangat penting dalam manajemen perusahaan. Ini dapat menyebabkan poin ke-5 atau laba yang bersih. Mindset dan rasionalisasi yang baik harus tetap terjaga supaya para manajer tetap melaksanakan tugas mereka sesuai dengan standar yang berlaku dan juga regulasi yang ada daripada melaksanakan penipuan. Poin terakhir ada pemeriksaan latar belakang dan performa. KAP yang akan dipilih menjadi auditor eksternal harus diuji dulu dalam sisi manajemen, efisiensi, efektivitas, integritas, karakteristik audit, dan juga faktor penting lainnya sebagai pemeriksaan performa. Pemeriksaan latar belakang dapat merupakan pemeriksaan terhadap track record perusahaan, personil KAP apabila ada yang memiliki hubungan dekat dengan petinggi perusahaan. Semua ini dilaksanakan supaya sesuai dengan standar dan tetap terjaga objektivitas. Next. Memang benar, perusahaan harus mendapatkan laba untuk terus hidup. Namun itu saja sudah tidak cukup, sehingga menyebabkan perancangan piramida CSR dan performa global. Pada tingkat teratas terdapat filosofi yang dapat menjadi jalan perusahaan untuk jangka yang sangat panjang. Ini harus didukung oleh faktor yang lainnya supaya bisa terlaksana. Di bawah itu kemudian ada etika yang harus terus diingat dan dilaksanakan dalam segala unsur aktivitas perusahaan. Setelah itu terdapat unsur legal yang memastikan bahwa aktivitas perusahaan setiap tahap yang ada disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Pada akhirnya ada ekonomis atau keuangan sebagai tingkat yang paling bawah. Ini dapat menggambarkan kepentingan konsep seperti integritas, akuntabilitas, dan transparansi di atas lainnya. Next. Sekian dari presentasi kami. Dengan ini kami berharap dapat memperluas wawasan Anda terhadap kasus tersebut dan juga sadar terhadap kepentingan integritas, moral, dan akuntabilitas. Kami ingin meminta maaf jika telah salah bertutur kata. Sekian dan terima kasih.